Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang perpindahan panas dan kalor. Materi ini adalah materi tema 6 subtema 2 kelas 5. Perpindahan panas dan kalor itu meliputi 3 macam. Yang pertama ada perpindahan panas dan kalor secara konduksi, yang kedua secara konveksi, dan yang ketiga secara radiasi. Nah, pada materi ini kita akan mempelajari tentang apakah itu konduksi, apakah itu konveksi, dan apakah itu radiasi. Yang pertama adalah perpindahan panas secara konduksi. Perpindahan panas secara konduksi disebut juga perpindahan panas secara hantaran tanpa memindahkan zat perantaranya. Umumnya perpindahan kalor secara konduksi terjadi pada benda padat. Peristiwa perpindahan kalor secara konduksi diibaratkan dengan permainan estafet buku. Yang berpindah hanya bukunya saja, sedangkan kamu dan temanmu sebagai perantara tidak ikut berpindah. Berikut adalah contoh dari peristiwa konduksi. Yang pertama adalah gelas yang diisi air panas, maka gelas tersebut ikut menjadi panas. Yang kedua, besi yang dipanaskan pada salah satu ujungnya, maka ujung yang lainnya akan terasa panas. Yang ketiga, pada saat memasak, pegangan akan terasa panas, walaupun ujungnya tidak disentuh api. Itu adalah beberapa contoh dari peristiwa konduksi. Yang nomor 2 yaitu perpindahan panas secara konveksi. Perpindahan panas secara konveksi merupakan perpindahan kalor yang disertai dengan perpindahan zat perantaranya. Pada umumnya, perpindahan panas secara konveksi terjadi pada zat cair dan zat gas. Zat yang menerima kalor akan memuai dan menjadi ringan sehingga akan bergerak ke atas. Saat zat yang lebih ringan pindah ke atas, molekul yang di atasnya akan menggantikan. Perpindahan panas secara konveksi dapat diumpamakan dengan kegiatan memindahkan setumpuk buku dari satu tempat ke tempat lain. Jika kamu memindahkan buku tersebut, maka kamu juga ikut berpindah. Berikut adalah beberapa contoh dari konveksi. Yang pertama, air yang mendidih. Air yang letaknya dekat dengan api akan mendapatkan panas sehingga air akan menjadi ringan. Air akan bergerak ke atas dan digantikan oleh air yang ada di atasnya. Peristiwa ini sering kita sebut dengan peristiwa air yang mendidih. Contoh yang kedua adalah terjadinya angin darat dan angin laut. Perpindahan kalor secara konveksi dapat mengakibatkan terjadinya angin darat dan angin laut. Angin darat terjadi karena udara di darat di malam hari lebih cepat dingin dibandingkan udara yang ada di laut. Yang ketiga yaitu perpindahan panas secara radiasi. Perpindahan panas secara radiasi adalah proses perpindahan kalor yang tidak memerlukan zat perantara. Adalah beberapa contoh dari perpindahan panas secara radiasi. Yang pertama adalah
sinar matahari. Kalor dari matahari merambat sampai ke bumi tanpa melalui zat perantara. Yang kedua, menjemur pakaian. Saat menjemur pakaian, pakaian yang basah akan menjadi kering tanpa pengering. Hal ini dikarenakan panas dari sinar matahari sampai ke bumi dan mengeringkan baju yang kita jemur. Contoh yang ketiga yaitu membuat api unggun. Panas dari api unggun akan terasa sampai tubuh kita tanpa melalui zat perantara. Jadi kesimpulannya adalah perpindahan kalor ada 3 macam, yaitu perpindahan secara konduksi, konveksi, dan secara radiasi. Perpindahan secara konduksi, perpindahan kalor tanpa memindahkan zat perantaranya. Perpindahan panas secara konveksi, perpindahan kalor disertai perpindahan zat perantaranya. Dan yang terakhir, perpindahan panas secara radiasi, perpindahan panas kalor tidak memerlukan zat perantara. Nah, itulah materi yang kita pelajari pada kesempatan kali ini. Terima kasih dan semangat belajar. Nantikan materi selanjutnya di channel ini. Terima kasih.